Halo, selamat petang semua. Selamat bertemu kembali di kebaktian pertengahan minggu. Bagi yang sempat bersama-sama di ruangan Zoom ini dan juga yang berada di Facebook Live untuk media ministry, juga sahabat-sahabat yang saya rasa ramai juga yang di luar daerah Mansur pada malam ini, sebab program ini adalah sebenarnya kolaborasi dengan MMR ataupun MMR, yaitu mereka namakan program ini sebagai video night atau live streaming yang diberi tajuk besar Menang Kesihatan atau Win Wellness. Dan untuk malam ini saya sangat berterima kasih, bersyukur karena diberikan peluang untuk menyampaikan satu topik yang sebenarnya topik yang saya paling suka, dan saya tidak tahu secara kebetulan ataupun bagi saya ini memang rencana Tuhan yang sudah memberikan satu amanah kepada saya untuk menyampaikan ini pada malam ini melalui seorang sahabat, yaitu yang saya kenali dia dengan nama Niki. Oke. Mari kita pelajari tentang topik kasih, bagaimana kita mau kekal sehat dan kekal gembira dengan topik ini. So malam ini kita akan mendengar tentang kasih. Dan ada dua bahagian sebenarnya, bahagian 1 dan bahagian 2. Dan untuk bahagian yang pertama ini, kita pergi kepada tajuk ini, perjalanan kasihku. Oke, kalau kita berbalik kepada yang tadi, kasih ini sesuatu yang kita tidak boleh lihat. Kita langsung tidak boleh lihat kasih itu, tetapi kita dapat merasakannya. Kan kita dapat merasakan dia punya kuasa ataupun kuasa, cetusan kuasa di dalam diri kita. Dan juga kasih ini dapat dilihat di dalam perhubungan, sama ada perhubungan suami istri, sahabat, ahli keluarga, macam kepada bayi yang baru lahir, dia juga tercetus semasa ada orang yang memberikan kita hadiah atau sesuatu, ada orang yang memberikan kita sentuhan dengan penuh kelembutan dan sebagainya. Jadi kita mulakan ataupun saya mau mulakan pelajaran pada malam ini dengan satu cerita mengenai dengan Rob. Rob belajar untuk mengasihi. Oke, Rob ini ialah seorang lelaki. Sebenarnya dia merasakan bahwa dia ini dia memiliki juga kasih itu. Dia ada perasaan kasih. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara dia untuk menunjukkan itu. Jadi pada suatu hari dia ini berkuliah. Jadi dia semasa di kuliahnya dia sangat terkejut karena pada hari itu dia punya lecturer ataupun profesornya memberi tugasan yang betul-betul mengejutkan dia, di mana dia disuruh ataupun mereka disuruh untuk memberitahu seseorang yang istimewa di dalam hidup mereka bahwa mereka mengasihinya. Jadi sebenarnya si Rob ini dia
terkurung di dalam satu situasi di mana dia dan beberapa tahun sebelumnya dia dan ayah dia mempunyai satu masalah perselisihan pendapat yang menyebabkan mereka tidak lagi berhubungan baik, tidak lagi bercakap, malahan tidak lagi mau bertemu di antara satu dengan yang lain. Kalau mereka bertemu pun hanya kerana terpaksa semasa ada hari keluarga yang mewajibkan mereka untuk hadir. Tapi dalam acara-acara seperti itu mereka tidak pernah bercakap. Jadi apabila si Rob mendapat arahan ataupun tugasan seperti itu, sebenarnya tanpa ragu dia tahu bahwa dia perlu ataupun dia tahu siapa orang yang perlu dia katakan I love you ataupun aku mengasihimu itu, yaitu bapak dia sendiri. Tapi dia bergumul di dalam hati kecil dia mula rasa macam ada yang menusuk dalam hati dia. Sebenarnya dia tahu dengan tepat dia perlu untuk mengatakan itu kepada bapak dia. Sudah 5 tahun kejadian itu berlaku sebenarnya. Jadi setibanya di rumah, si Rob di rumahnya, dia betul-betul sudah mengambil keputusan bahwa dia akan bertemu dengan ayah dia. Dan dia pagi-pagi itu dengan perasaan yang begitu teruja, dia mengejutkan istri dia dan mengatakan dengan penuh riang dia mengatakan, aku mencintaimu ataupun saya menyayangimu kepada istri dia. Kemudian respon istri dia ini membuatkan dia begitu beremosi pula. Dia terharu, dia menangis. Dan inilah pertama kali istri dia melihat si Rob ini begitu terharu. Dan keesokan paginya dengan perasaan yang masih teruja, dia telepon bapak dia, kemudian dia katakan, dia bertanya, bolehkah saya datang selepas kerja? Dia tanya kepada bapak dia. Lepas tu bapak dia menjawab, apa nih? Ada apa lagi kali ini? Bapak dia tanya begitu. Lepas tu Rob menjawab lagi, saya tidak akan mengambil masa yang lama, sekejap saja. Jadi sebaik selesai kerja pada hari itu, Rob terus pergi ke rumah bapak dia. Lepas tu dia berdiri dengan sangat gemetar di anjung ataupun biasa kita cakap kaki 5 kan rumah bapak dia. Dan sambil dia menekan loceng. Dan dia sangat dalam masa yang sama dia sangat berharap bahwa orang yang akan membukakan pintu itu ialah bapak dia dan bukan ibu dia. Dan memang betul apabila akhirnya bapak dia keluar, dia muncul di pintu itu tanpa membuang masa, Rob berkata, ayah, saya sangat mengasihi kamu. Ataupun I love you. Itu saja yang saya ingin katakan. Lepas tu dia berakhir begitu saja. Itu saja yang dia cakap. Lepas tu ayah dia ataupun bapak dia membalas, saya juga mengasihi kamu atau menyayangi kamu. Dan pada waktu kelas yang berikutnya apabila Rob pergi ke college-nya, Rob melaporkan sebuah transformasi yang sangat menakjubkan hasil daripada tugasan yang telah dia lakukan itu. Sebenarnya itu hanya satu tugasan yang diberikan oleh profesornya, tapi dalam masa yang sama ada satu pengajaran yang profesor mereka mau sampaikan dan itu sangat-sangat dirasai oleh si Rob. Dia ceritakan seperti ini, semasa dia mengatakan, saya mengasihi engkau, ayah, lalu mata ayahnya sayu dan dilinangi air mata. Dia mengulurkan tangannya dan memberi saya pelukan yang hangat, katanya. Sambil bapak mengatakan, anakku, saya juga menyayangi kamu.
Saya mempunyai masa yang sangat susah untuk memberitahukan ini kepadamu. Lalu mereka berpelukan lagi, dan Rob merasa satu penyembuhan yang sangat luar biasa. Penyembuhan emosi yang dia rasakan. Seolah-olah jiwa dia sudah dibersihkan sebersih-bersihnya, dan dia rasa sangat selesa selepas itu. 2 hari kemudian, Bapak Rob terkena serangan jantung. Ini yang dia ceritakan, dia laporkan di dalam kelas dia ya. 2 hari kemudian, Ayah Rob terkena serangan jantung dan dimasukkan ke hospital. Jadi Rob memberitahu kelasnya bahwa dia katakan seperti ini. Jika saya menunggu beberapa hari, saya mungkin tidak berpeluang untuk berbaik-baik dengan ayah saya. Sekarang sama ada dia hidup atau dia mati, kami telah menyelesaikan perselisihan kami yang sudah begitu lama. Dan saya beritahu dia bahwa saya sangat menyayangi dia dan saya akan sentiasa menyimpan atau memiliki memori yang indah ini bersama di dalam hidup saya. Apa ayat yang dia mau simpan itu ialah, anakku, aku juga mengasihimu. Kemudian dia memberi sebuah message kepada kelas itu. Katanya, ambillah masa untuk mengatakan atau melakukan apa yang harus kamu lakukan. Lakukan sekarang juga, jangan bertangguh. Sebab mungkin esok sudah terlambat untuk kamu. Jadi seseorang dalam hidup kita perlu mendengar 3 perkataan ini. Saya sayang kamu, atau saya mencintaimu, atau I love you. Ia mungkin susah untuk kita ucapkan kalau sekiranya kita dalam situasi seperti Rob tadi. Mungkin ada perasaan yang janggal ataupun tidak selesa, dan apalagi kalau ada perselisihan atau bermusuhan di antara diri kita dengan orang yang rapat dengan kita sebenarnya. Ada orang yang memiliki personality yang lain, yang mungkin ada yang tidak suka apabila selalu ada juga orang yang personality dia tidak suka apabila kita mengatakan I love you, ataupun selalu dipeluk. Ada yang tidak suka dilakukan seperti itu. Tapi jangan kita takut untuk melakukannya. Kata di sini, mungkin kita risau tentang reaksi mereka terhadap luahan kasih kita, ataupun kita risau tentang penerimaan mereka, sama ada mereka apa tindak balas mereka terhadap tindakan kita itu. Tetapi tidak kira bagaimana orang itu akan bertindak, kita harus melakukannya. Kedua-dua meluahkan dan menerima kasih supaya itu dapat menyembuhkan. Kasih adalah satu pilihan, dan Rob telah memilih untuk menunjukkan kasih kepada ayahnya. Apa yang dia telah alami adalah waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu untuk dia memberi dan juga menerima kasih itu. Okay? Kasih mempunyai nilai-nilai penyembuhan. Ada pakar psikiatris yaitu yang bernama Thomas P. Malone percaya bahwa mereka melakukan penyelidikan tentang kasih ya. Mereka percaya bahwa keperluan terbesar umat manusia adalah untuk dikasihi. Dan dia berkata bahwa hampir semua masalah emosi itu berpunca daripada kekurangan kasih. Oke? Dan ia seolah-olah seperti ini. Seolah-olah di dalam orang itu menjerit mengatakan, sayangi saya. Itu saja dia punya poin sebenarnya. Itu sahaja fokusnya. Sayangi saya. Dan dia akan melakukan beribu-ribu manipulasi ataupun cara untuk mendapatkan
kasih sayang daripada orang lain itu, atau untuk membuatkan seseorang itu mencintai dia. Tetapi adakah kita sadar bahwa seseorang sebenarnya telah mengasihi kita? Adakah kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita setiap hari? Oke, kita perhatikan di sini. Ramai juga pengkaji telah membuat kajian menunjukkan kuasa kasih dalam hidup manusia, lebih-lebih untuk penyembuhan secara berterusan serta kesihatan yang menyeluruh, seperti oleh Dr. Dan Onish yang mengkaji mengenai gaya hidup dan rawatan penyakit jantung ini. Ini telah diiktiraf dalam komuniti perubatan dan juga di mana dia telah membuat kenyataan berikut dalam bukunya yang bertajuk Love and Survival. Katakan kelangsungan hidup manusia ini bergantung kepada kuasa penyembuhan kasih, keintiman dan juga perhubungan. Dan dia mendapati bahwa mungkin campur tangan yang paling kuat sebenarnya adalah ini. Kuasa penyembuhan kasih dan keintiman dan juga transformasi emosi serta rohani yang sering terjadi olehnya. Maksudnya hasil daripada kasih itu. Ya. Kasih ialah akar kesejahteraan. Kasih dan keintiman adalah akar kepada apa yang boleh membuatkan kita sakit, apa yang membuatkan kita jadi sihat, apa yang menyebabkan kesedihan dan apa yang membawa kepada kebahagiaan, apa yang membuat kita menderita dan apa yang membawa kita kepada penyembuhan. Itulah kasih. Kajian Swedish pula, dia melakukan kajian terhadap 17.000 lelaki dan wanita yang berusia 29 sehingga 74 tahun selama 6 tahun. 6 tahun dia melakukan kajian ini. Dan mereka yang paling sunyi ini hasilnya. Mereka yang paling sunyi dan terasing mempunyai risiko 4 kali ganda mati awal daripada masa yang sepatutnya. Maksudnya dia punya kesihatan sangat-sangat kurang. Lepas itu mati awal daripada umur yang sepatutnya. Maksudnya yang dikatakan mati dalam usia yang begitu muda. Kemudian ada lagi satu kajian di Duke University oleh Dr. Redford Williams yang mengkaji 1.400 lelaki dan wanita yang menjalani angiografi koronari dengan arteri koronari yang tersumbat teruk. Nah, itu masalah kesehatannya. Dan mendapati bahwa 5 tahun kemudian, selepas 5 tahun kajian itu, perhatian mereka, 50% daripada mereka yang tidak berkahwin atau tiada sahabat karib sudah meninggal. 50% daripada jumlah keseluruhan. Dan mereka ini 3 kali ganda akan mati awal dibandingkan kepada mereka yang berkahwin atau mempunyai sahabat karib. Maksudnya yang tidak bersendirian. Dan pada awal tahun 1950-an, 126 mahasiswa di Harvard University yang sihat diminta untuk menentukan hubungan mereka dengan ibu bapa mereka sebagai mereka disuruh untuk berikan skala. Pertama, sangat rapat, ini perhubungan mereka dengan ibu bapa ya. Amat rapat, yang kedua hangat dan peramah, yang ketiga bertoleransi atau tegang dan dingin. Ada 4 lah. Jadi 35 tahun kemudian rekod perubatan mereka diperiksa. Dan 47% yang menggambarkan hubungan zaman kanak-kanak mereka itu sebagai
amat rapat atau hangat dan ramah, sedang menderita dari penyakit yang dikatakan serius. Maksudnya 47% daripada jumlah itu ya. Sementara secara literal 100% daripada mereka yang menggambarkan hubungan kanak-kanak mereka itu sebagai hubungan mereka dan ibu bapak mereka itu sebagai bertoleransi dan tegang dan dingin itu mempunyai penyakit yang serupa. Maksudnya peratusnya itu sangat jauh beza kan kalau kanak-kanak yang mempunyai pengalaman dengan ibu bapak mereka yang baik, ya, rapat, hangat dan ramah itu 47% saja yang mengidap penyakit yang teruk, yang kronik. Tetapi bagi orang yang mempunyai pengalaman yang tidak baik atau ya kurang mesra, yang selalu tegang dan dingin dengan ibu bapak mereka semasa mereka masih kecil, itu 100% yang menghadapi penyakit yang kronik. Jadi sangat jauh bezanya. Dan kalau kita perhatikan di sini, dalam Maliaki 4 ayat 5 hingga 6, mengenai dengan mengembalikan hati ayah kepada anak-anak. Ada kanak-kanak ataupun walaupun yang sudah dewasa merasa secara sangat mendalam bahwa mereka ini kehilangan sesuatu yang seharusnya ada pada mereka, yaitu kasih dari seorang ayah. Alkitab juga mengatakan tentang ini dalam nubuatan akhir zaman, yaitu yang terdapat di dalam ini. Ia berkata, aku akan kirim Nabi Elia di sini kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oke, mengembalikan hati bermaksud merasai dan juga meluahkan kasih itu. Kemudian yang kedua, mengatakan, saya kesal, saya minta maaf. Apabila kita telah menyakiti orang lain ataupun orang yang tersayang. Dan sebenarnya apabila Alkitab bercakap tentang mengembalikan hati dalam ayat ataupun 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan Maliaki 4 ini, ia secara literal bercakap tentang pertaubatan, ya. Tentang pertaubatan, yaitu berpaling dari dosa yang telah memisahkan kita dari satu sama lain dan juga terutamanya dari Tuhan. Inilah apa yang Rob dan ayahnya telah alami. Ada satu cerita lagi mengenai dengan Mike dan ayahnya. Mereka mengalami perkara ini dalam konteks yang lain. Beberapa hari sebelum Mike meninggalkan rumah untuk ke university, ayahnya menjemput dia ke sebuah restoran kegemaran di mana kedua-dua mereka ini boleh bercakap sesama mereka. Jadi di antara suapan hidangan kari India yang mereka makan tuh, ayah dia berkata, "Nah, saya telah menjemput kamu ke sini untuk memberitahu kamu betapa ibumu dan saya menyayangi kamu dan bertanya darimu jika semasa zaman pertumbuhanmu saya telah melakukan sesuatu yang telah melukai kamu. Jika ada, saya mahu memperbaikinya." Lalu pelayan yang berlalu tidak tahu apa yang harus dipikir apabila dia melihat dua lelaki dewasa berada di meja dengan air mata dan mata mereka. Maksudnya itu pelayan rasa heran sebab mereka menangis, terharu. Itu sangat-sangat menyentuh perasaan si Mike. Lalu dia katakan, "Ayah, saya tidak dapat memikirkan apa-apa. Tapi terima kasih atas segala apa yang telah ayah dan ibu lakukan kepada saya untuk memberikan saya permulaan hidup yang baik."
Adakah Anda tahu bahwa ramai orang dewasa muda, mungkin dalam golongan umur macam kami lah tua, dalam 30-an, 40-an, terlebih dewasa muda lelaki ini, mereka merasa tidak mempunyai hubungan yang positif dengan ayah mereka. Adakah kita menyadari itu di dalam keluarga atau di sekitar kita? Ini juga sebenarnya berlaku kepada beberapa golongan anak-anak ataupun remaja belia perempuan juga. Jika mereka sedar ada kasih dari ayah mereka, mereka tidak cenderung mencari kasih di tempat yang salah, di tempat lain. Dan anak lelaki dan perempuan sedang mencari ekspresi kasih untuk memenuhi kekosongan yang menyakitkan dalam hati mereka. Apabila diperhatikan, ramai orang muda dewasa sedang mengambil langkah pertama untuk mengembalikan hati kepada ayah dan ibu pada masa-masa sekarang ini. Dan nubuatan mengembalikan hati kita yang dalam ayat tadi, Maliaki, bagaimana ayat ini mengembalikan hati, boleh mengembalikan hati kita maksud saya di sini sebab ia sedang digenapi. Dalam rumah tangga kita sedang menikmati hubungan yang telah dipulihkan. Itu sepatutnya yang berlaku, yang kita alami pada saat ini. Tiba masanya kita untuk memulihkan sesuatu yang perlu untuk dipulihkan. Okay. Bagaimana pula dengan persoalan ini? Bolehkah saya menyayangi orang yang saya tidak suka? Ada yang berkata, saya tidak dapat menyayangi orang itu. Kemudian ada juga yang akan menjawab, saya tidak tahu bagaimana untuk mengongsikan kasih dengan orang seperti itu. Saya tidak ada kasih yang saya dapat berikan kepada mereka ataupun musuh itu. Dan kenapa saya harus mengasihi mereka yang tidak menyukai saya ataupun yang berlaku buruk terhadap saya? Itu di antara respon-respon orang tentang persoalan ini. Dalam dunia sebenar di mana kita hidup sekarang pun, semua itu adalah kenyataan yang sebenarnya sangat mudah kita pahami kan. Sebab ia memang sesuatu yang agak sukar untuk dilakukan. Tapi mari kita lihat lebih dalam kepada kuasa kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Adakah kasih ini satu komoditi yang kita boleh keluarkan dari diri kita dan kita boleh menghidupkannya atau sama ada mematikannya menurut bagaimana perasaan kita ketika itu? Yang ikut suka kita lah, kita mau dia hidup atau kita mau kasih itu mati. Atau adakah kita memiliki sumber kasih yang berkekalan ataupun yang tidak pandai habis? Sentiasa ada kasih, tidak pandai pudar lah kan. Alkitab mengajar bahwa Tuhan itu ialah kasih. Jadi dari mana kita mendapatkan kasih yang kekal, kasih yang sejati, yang tidak pandai pudar itu? Ialah dari Tuhan. Dialah sumber motivasi di dalam hidup kita. Oke, satu lagi cerita. Sebelum itu saya mau katakan yang ini. Sumber motivasi yang dalam di dalam hidup kita adalah kasih dari Tuhan yang mengasihi kita dan memberi nyawanya di Kalvari untuk sebuah dunia yang tidak mengasihi Dia. Dia membuka mata air kasih untuk kita supaya kita dapat mengungsikan kasih yang sama kepada sesiapa yang kita kenal atau jumpa, dan terlebih untuk mereka yang amat memerlukan kasih. Ada satu cerita mengenai dengan Aubrey. Dia merasa bahwa dia adalah seorang daripada mereka yang mendapati sangat sukar untuk menyayangi orang lain. Jadi perkataan ataupun ayat saya menyayangimu ini amat sukar untuk dia ucapkan. Apalagi untuk memeluk orang lain. Dia sangat tidak suka melakukan itu.
Apabila dia mulai bertumbuh dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, maksudnya dia merapatkan diri dengan Tuhan, dia mengenal pasti bahwa ada kekosongan di dalam diri dia. Kekosongan kasih dalam hidup dia. Dan saat itu dia mulai berdoa kepada sumber kasih, yaitu Tuhan, untuk menolong dia menjadi orang yang lebih penyayang. Tuhan menjawab doanya dalam cara yang sangat menakjubkan. Sekarang, dia seorang yang boleh menyirami orang lain dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang juga melakukan perkara yang luar biasa bagi orang lain. Dia berkata, Tuhan telah mengubah hidup saya dan saya masih perlu memperbaikinya ke tahap yang lebih tinggi. Kasih yang tidak mementingkan diri, katanya. Itu yang perlu dia perbaiki. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pula dengan kita? Mari kita pelajari 5 bahasa kasih. Cara-cara kita untuk menunjukkan kasih. Oke. Gary Chapman mencadangkan bahwa ada 5 cara untuk meluahkan kasih kita. Dia memanggil cara-cara ini sebagai bahasa kasihnya. Mari kita perhatikan satu persatu. Oke. Yang pertama, kata-kata pengakuan atau penegasan. Maksudnya, itu I love you lah batukan. I love you ataupun aku mengasihimu, aku menyayangimu, ataupun apa saja kalau kita rasa kita melakukan kesalahan, lepas itu kita mengucapkan seikhlas-ikhlasnya ucapan minta maaf. Itu juga adalah satu pengakuan ataupun penegasan. Bahasa yang kedua ialah kita perlu tunjukkan kasih dengan melakukan atau meluangkan masa bersama dengan orang yang kita kasih, orang lain. Yang seterusnya hadiah. Siapa yang tidak suka apabila mendapat hadiah, kan? Itu satu cara kita untuk menghargai dan juga menyatakan bahwa kita mengasihi, atau ialah sebagai satu tanda penghargaan kepada orang yang kita kasih. Yang seterusnya, melayani orang lain. Bagaimana mungkin kita mengakui bahwa kita mengasihi orang itu kalau kita tidak melayani dia? Tidak saling bantu-membantu, tidak saling mendoakan dan sebagainya. Yang seterusnya, sentuhan fisikal. Dengan pelukan, dengan usapan lembut. Kan sangat selesa kalau apabila kita dalam kesedihan, ada orang yang memeluk kita sambil memberikan kata-kata semangat. Itu sangat melegakan kita, kan? Oke. Dan kita menambah satu lagi yang istimewa di sini, yaitu mendengar kepada orang lain. Ini satu, kita masukkan ini kepada senarai yang unik ini. Di mana antara bahasa kasih ini ini satu soalannya, di mana bahasa kasih, di antara bahasa kasih ini yang kamu paling suka? Ataupun, ya kamu paling suka untuk terima. Dan di mana adalah cara kamu pula yang kamu suka untuk tunjukkan kepada orang lain, lakukan kepada orang lain. Oke, sambil-sambil kita memikirkan itu ya. Kita melakukan kerja rumah ini. Bincangkan dengan keluarga, mana bahasa cinta yang paling fasih ataupun yang paling mereka suka, paling kuat untuk mereka. Kita mulakan dengan ayat ini. Saya secara pribadi merasa disayangi ketika, contohnya apabila kamu meluangkan masa bersama dengan saya, apabila kamu mengatakan kamu mengasihi saya, apabila kamu memberikan saya hadiah, ataupun apabila seseorang menolong saya melakukan kerja-kerja di rumah. Apabila seorang memberi saya sentuhan kasih, memeluk saya, menepuk belakang saya, memberikan saya kata semangat dan dorongan, itu kita bincang bersama supaya kita boleh perbaiki. Apa yang keluarga kita, bahasa cinta keluarga kita lakukanlah itu kepada mereka. Dan kita
terus terang ataupun jelaskan juga kepada keluarga kita apa bahasa cinta kita yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Oke? Kepentingan sentuhan. Oke, yang ini ya. Keperluan minimal setiap hari ataupun berapa kerap pelukan yang kita perlukan. Kenapa kepentingan, kenapa kita mau fokus kepada bahasa kasih yaitu sentuhan fisikal ya? Kita fokus kepada ini dulu pada hari ini. Ramai yang suka memberi pelukan dan menikmati kebaikannya kan? Saya pun suka juga kan. Suka diberikan pelukan kalau dikatakan I love you ataupun saya mengasihi kamu, saya mengasihimu sambil memeluk itu sangat membahagiakan, terasa sangat disayangi. Ya? Tapi jika kita bukan seorang yang senang untuk menunjukkan kasih kita secara fisikal dan mendapati susah untuk memeluk ahli keluarga kita yang lain, jangan kita paksa pula. Sebab nanti itu bukan pula boleh membahagiakan kita, tapi menjadi beban untuk kita. Pilih cara lain yang dapat dirasai untuk meluahkan kasih kita kepada mereka. Dan mereka juga perlu mengetahui bahwa kita mengasihi mereka, walaupun bukan dengan cara pelukan ataupun sentuhan fisikal. Mungkin dengan anak laki-laki cobalah macam kalau contoh permainan lah. Kalau budak-budak lelaki ini kan biasanya bukan seorang, kalau daripada ibu kepada anak lelaki pelukan itu dorang tidak suka sedangkan. Tapi cobalah bergurau ataupun bermain dengan mereka. Contohnya gusti lengan di meja. Apa gitu kalau dusun kan, gusti lengan. Atau gusti main-main di lantai kan, sambil main-main begitu. Dengan anak-anak yang kecil. Ataupun dengan high five begitu. Give me five, begitu. Pas gitu kan selalunya. Tepuk mereka dari belakang, tepuk-tepuk bahu, urut bahu mereka semasa mereka duduk. Itu contoh dialah. Setelah beberapa kali mencoba ataupun memberikan pelukan, itu akan lama-lama menjadi selesa. Ya. Mungkin mula-mula kalau baru kita memula-mula membiasakan diri untuk melakukannya rasa janggal, tapi lama-lama dia akan menjadi kebiasaan dan juga selesa untuk kita seisi keluarga. Apabila mereka sudah besar, mereka tidak akan merasa kesakitan yang datang daripada ibu bapak yang tidak pernah memberi pelukan, kemudian sampai mengatakan saya sayang kamu. Kan? Maksudnya jangan kita abaikan masa itu ataupun bahasa cinta melalui sentuhan fisikal ini. Sebab nanti mereka tidak mengalami bagaimana eratnya, bagaimana kasihnya kita, bagaimana sayangnya kita kepada mereka. Bukan hanya kita tunjukkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ya. Berapa banyak pelukan yang kita perlukan? Banyak kali kah? Pelukan dan sentuhan kasih itu sangat berkuasa. Dia menolong untuk, sangat berkuasa nih. Dia boleh menolong untuk menghentikan kesakitan ataupun dia melegakan melegakan kita, boleh menghibur, menurunkan tekanan darah, meringankan stres, boleh membantu kita untuk tidur nyenyak, boleh meningkatkan sistem daya tahan tubuh, boleh membantu untuk melawan penyakit, boleh menghilangkan depresi, memenuhi kekosongan dalam hati, menguatkan hubungan kekeluargaan, dan banyak lagi. Kemudian dan anak-anak yang dipeluk lebih ceria, lebih ceria, selalu gembira, dan biasanya
Ini juga akan mempengaruhi grade di sekolah, grade mereka di sekolah dalam pelajarannya. Pelukan melakukan mukjizat. Ada yang menganggap pelukan dalam keluarga sebagai keperluan dasar dalam hidup dan ubat ajaib yang boleh meringankan banyak masalah emosi dan juga fisikal yang dihadapi setiap hari. Sedangkan para pakar juga mencadangkan bahwa kita perlu sekurang-kurangnya 4 pelukan setiap hari. 4 pelukan setiap hari. Ada yang berkata lebih banyak daripada itu dan secara konsisten. Oke? Anak-anak yang sakit mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk hidup apabila mereka selalu disayangi dan disentuh secara kerap. Oke, yang seterusnya ada cerita tentang sebuah pelukan kasih yang menyelamatkan adik kembar. Ada kembar perempuan yang baru lahir berada dalam inkubator tapi berasingan di sebuah hospital. Yang satu dijangka tidak akan hidup lama lah, tidak boleh hidup lama sebab tidak sehat. So, bertentangan dengan polisi hospital itu, seorang jururawat yang sangat memahami mengambil anak itu dan meletakkan bayi yang sakit itu dengan kembar dia dalam sebuah inkubator. Sepatutnya tidak boleh, perlu diasingkan. Tidak lama kemudian kembar yang lebih sehat meletakkan tangannya yang kecil di atas kembarnya yang sakit, memeluknya dengan lembut. Bukan saja degupan jantung kembar yang kecil menjadi stabil, tetapi suhunya juga menjadi normal. Jadi kedua-dua bayi itu hidup. Hasilnya, hospital itu mengubah polisi mereka dan meletakkan kembar dalam inkubator yang sama. Sama seperti mereka di dalam rahim. Sebab dalam rahim pun mereka bersama kan. So itulah buktinya pelukan itu boleh menyembuhkan. Jadi rajin-rajinlah memeluk pasangannya. Oke, kasih menetapkan batasan. Apa maksudnya di sini? Mari kita perhatikan. Ibu bapak ini ingin membesarkan anak-anak mereka supaya mereka akan tumbuh dikasihi Tuhan dan juga manusia kan. Siapa yang tidak mau anak-anak mereka seperti itu? Kasih meminta ataupun mendorong ibu bapak untuk melakukan ini dalam jangka masa yang panjang, apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Maksudnya dari awal, dari bayi dan berlanjutan. Tapi ada kalanya apabila kelihatan lebih mudah dan kurang menyusahkan untuk tunduk kepada kemauan dan kerenak kanak-kanak. Macam kadang-kadang kalau susah kita untuk bertegas, kita jadi lembut hati dan membenarkan sesuatu yang tidak sepatutnya. Kasih meminta bahwa ibu bapak tidak akan selalu melakukan apa yang diminta oleh mereka sebenarnya. Dan kasih ada had dan batasnya kan. Bukan memberi kebebasan kepada segala keinginan kanak-kanak dan remaja. Kita tidak membenarkan mereka secara berleluasa mengikut kehendak hati mereka sendiri. Sebab kita ibu bapak, kita yang mendidik mereka. Seseorang mesti menggunakan pilihan yang bijak dan mengambil kira usia kanak-kanak itu. Tapi harus dengan bimbingan daripada Tuhan. Ibu bapak tidak akan dapat melakukan itu tanpa bimbingan daripada Tuhan. Oke, ibu bapak harus bertegas untuk mengatakan tidak kepada keganasan atau contohnya pornografi pada internet dan juga TV, mengatakan tidak kepada perbualan yang remeh di telepon, mengatakan tidak kepada musik yang tidak sesuai untuk minda, mengatakan tidak kepada hubungan yang tidak sehat, dan sebagainya. Tetapi kita boleh mengatakan ya kepada
perkara-perkara yang kita pikirkan baik. Oke, ada satu cerita lagi. Yes, seorang remaja mengejek ibu dia. Dia katakan, kamu adalah satu-satunya ibu di bandar ini yang tidak membenarkan anak-anaknya menonton TV. Lalu jawab ibu dia, oleh kerana saya amat mengasihi kamu. Saya tidak benarkan kamu merosakkan minda kamu dengan rancangan-rancangan yang tidak berguna itu. Kemudian anak itu mencela lagi, saya ingin kamu tidak terlalu menyayangi saya. Bolehkah kamu tidak terlampau sayang saya? Dia cakap begitu. Sekarang sebagai seorang lelaki dewasa dan seorang ayah, kini dia mengimbas kembali. Dan dia sangat bersyukur di atas kasih ataupun cara ibu dia menunjukkan kasih kepada dia sewaktu dia masih muda. Ramai ibu bapa yang peduli akan menambah seperti ini. Oleh kerana saya mengasihi, saya tidak membenarkan kamu ke parti itu dengan rakan sekelas, dengan pakaian seperti itu, ataupun dengan masa seperti itu, terlalu lewat, ataupun dengan menggunakan, membazirkan uang, dan sebagainya. Memang ada saja yang perlu dilarang oleh kita sebagai ibu bapa. Jadi itulah maksudnya kasih menetapkan batasan, ada batasnya. Bukan apa saja yang mereka minta kita boleh berikan. Kasih juga membawa perasaan selamat. Okay? Seseorang anak ditanya apa yang dia suka tentang ayah dia. Lalu responnya, ayah mencintai ibu. Nah, lihat. Dia ditanya, lalu jawaban dia, respon dia ialah ayah mencintai ibu. Itu yang saya suka tentang dia. Maksudnya anak-anak memperhatikan kita. Dia memberikan alasan dia kenapa dia suka kepada ayah dia. Anak laki-laki ini telah melihat ramai di antara ibu bapa, sahabat-sahabat dia bercerai. Dan dia tidak mau itu berlaku kepada ibu bapa dia. Seorang bijak pernah menulis bahwa pemberian terbesar seorang ayah dapat beri kepada anak-anaknya adalah untuk mencintai ibu mereka. Patutnya ayah menjadi seorang contoh kasih yang terbaik untuk anak-anak. Kan sebab ayah ialah model pertama yang diperhatikan oleh seorang anak. Jadi seorang idol sebenarnya kepada anak-anak. Adakah kita bersetuju dengan ini? Apabila ibu bapa mencintai di antara satu dengan yang lain, mereka sebenarnya memberi model hubungan yang positif untuk generasi-generasi yang seterusnya. Dan satu kajian telah menemui bahwa jika ibu bapa mengizinkan anak-anak mereka untuk membuat pilihan mereka sendiri tentang perkara seperti masa makan, masa tidur, menonton TV, kanak-kanak yang sentiasa mengikut perasaan ataupun yang memberontak, terlalu meminta, mempunyai masalah dengan dada dan sebagainya, ini dipanggil dipanggil keibubapaan permisif. Ibu bapak membiarkan anak-anak mereka melakukan sesuka hati mereka. Oke, dan yang seterusnya, apabila kita bentar ya. Oke. Terusnya ialah kasih disengajakan. Perbuatan kasih tidak berlaku seperti itu saja, bukan yang dia secara automatically lancar saja kasih itu dapat ditunjukkan, tapi dia harus disengajakan. Kita harus sengaja melakukan ataupun mengamalkan kasih itu, menunjukkan kasih itu di dalam diri kita kepada orang lain.
kita harus merancang dan bertindak dengan melakukan sesuatu bersama dengan kasih. Sangat penting untuk menunjukkan kasih dalam keluarga, bukan saja dalam perkara rutin, sama ada seperti memasak, mencuci kain, dan sebagainya, tapi juga dalam cara yang istimewa. Contohnya pada hari-hari istimewa, hari jadi, hari ibu, hari bapak, ulang tahun perkawinan, dan sebagainya. Mungkin perlu juga untuk melakukan rekreasi bersama keluarga. Tapi sekarang ini masa PKP, susah kita mau pergi piknik kan. Okay? Tapi di dalam rumah kita sendiri pun kita boleh lakukan ini sebenarnya. Kita pilih satu hari, contohnya hari Sabat. Hari Sabat pun kita boleh pilih untuk melakukan suatu aktiviti yang istimewa bersama dengan keluarga. Contohnya kalau kami biasanya pada hari Sabat kami masak menu yang istimewa. Itu contohnya berbanding hari-hari biasa. Lepas tu hari Sabat kami set meja makan dengan berbeza sedikit, dia agak macam cantik sedikit, begitu, dia lebih istimewa. So itu pun boleh menunjukkan cara kita untuk menunjukkan kasih kita, bahwa semua kita di dalam keluarga kita itu begitu istimewa, dan kita sama-sama mahu menunjukkan kasih yang sejati di antara satu dengan yang lain. Kasih itu harus disengajakan. Kita harus lakukannya. Itu adalah pilihan kita. Kasih juga memerlukan perancangan. Ya, dia harus memerlukan perancangan. Mungkin kita rancang kejutan untuk kekasih kita, untuk ahli keluarga, suami istri, dan sebagainya. Kita berilah bunga, kan harus dirancang apa yang kita mau lakukan untuk menunjukkan kasih kita itu. Oke, ada ini satu cerita mengenai dengan si Mili. Si Mili ini jatuh sakit dengan limfoma sel B. Oke, dia dan kesan dahsyat terapi kemo, dan separuh perut dia telah dibuang, tulang paha yang patah. Dengan kegigihan dia beransur dari terlantar di katil kepada kerusi roda, kemudian kepada walker. Walker maksudnya dia boleh berdiri sudah, dan akhirnya kepada tongkat biasa. John telah merancang perbuatan kasih ataupun dia telah merancang perbuatan kasih yang dia sengajakan untuk Milly sebagai kesyukuran kepada Tuhan untuk pemulihannya. Milly adalah sebuah mukjizat yang berjalan. Kan sebab daripada dia terlantar berbaring sehingga dia boleh berdiri dan berjalan. Akhirnya dia cukup sembuh untuk bersama dengan John pada sebuah perjalanan bisnis ke Argentina, walaupun dia masih berjalan dengan tongkat pada masa itu. Setelah kerjaya dia selesai di sebuah universiti di sana, John mengumumkan, dikatakan, saya telah merancang satu kejutan untuk memberitahu kamu betapa pentingnya kamu kepada saya. Dia sudah rancang awal, sudah lama. Kita akan merayakan hidup, yaitu hidupmu, katanya. Kamu begitu sakit, dulu kamu sangat sakit teruk. Dan sebuah perjalanan saja yang saya telah rancangkan untuk kamu. Satu saja ini, dia cakap begitu. Itu, kita akan merayakan hidupmu di air terjun Iguazu. Air terjun terbesar di dunia. Bukan alang-alang, dia sudah rancang lebih awal. Lalu dia katakan lagi, kita akan menginap di hotel Sheraton Iguazu, satu-satunya hotel di sebelah Argentina. Daripada kamu dapat melihat air terjun itu dari jendela bilik tidurmu. Dari sana, dia sangat spesial dia lakukan. Nah, ini. Jikalau itu tidak cukup untuk sebuah pemberian kasih apabila mereka melaporkan diri ke hotel itu,
mereka dinaik taraf kepada sud untuk presiden. Wah, sangat istimewa kan? Dan mereka sangat gembira. Presiden tidak ada di sana, oleh itu mereka memberi presiden tidak jadi masuk ke dalam sud itu, maksudnya bilik yang paling istimewa, jadi mereka dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik itu. Dan mereka merasakan seperti sebuah lagi pemberian kasih Tuhan untuk perayaan ataupun untuk acara yang mereka sedang sambut itu. Dan dengan perasaan yang begitu bersyukur, mereka saling mengatakan, aku mencintaimu atau aku mengasihimu. Oke, jadi saudara dan saudari sekalian, kasih itu adalah sebuah perjalanan. Kita boleh membuatnya sebuah perjalanan yang istimewa, yang kita tidak boleh lupakan. Satu pengalaman yang luar biasa, satu momen yang kita akan ingat sampai bila-bila. Ya, walaupun mungkin kita mengalami pengalaman-pengalaman di perjalanan hidup kita yang tidak begitu baik, tetapi apabila kita terus bersandar kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita akan mampu untuk meneruskan perjalanan itu dengan kasih yang benar-benar sejati, tulus, dan ikhlas. Oke, itu mari kita berdoa dulu sebelum kita teruskan. Saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena sudah menyertai kami dalam pelajaran sebentar tadi. Pada saat ini kami mohon Roh Kudus Bapa untuk menyertai kami. Apa saja pada saya yang kami menyampaikan pelajaran ini, tetapi juga kami semua yang sedang mendengar, supaya kami dapat memahami dengan baik. Terima kasih di atas kasih sejati-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan bantu kami juga supaya kami dapat mengamalkan itu, praktikkan itu dalam kehidupan kami. Dan tunjukkan kepada kami siapa orang-orang yang perlu kami kasihi, orang-orang yang memerlukan kasih sejati, dan bimbinglah kami supaya kami dapat mengasihi mereka sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya.